Oke, selamat datang lagi di hari yang kedua. Oke, sebelumnya ucapan selamat ya untuk kalian yang sudah diterima di SMK Negeri 4 Padalarang, terutama di jurusan Teknik Elektronika Industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin perkenalkan, saya bisa ditampilkan. Perkenalkan, nama saya Dadan Juansah. Alamat itu di Geraha Padalarang Indah. Mungkin di sini ada sekitar 15 menit ya jaraknya. Jadi ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka kalau tidak kenal kasihan nanti sesat di jalan ya. Oke. Untuk hobi salah satunya pertama bersepeda, yang kedua membaca, terutama itu karena literasi itu penting apalagi di zaman pandemi ini kunci dari belajar mandiri itu lebih diutamakan dibandingkan belajar menggunakan fasilitas yang lain. Yang kedua pengalaman mengajar mungkin di sebelumnya. Ini beasiswa yang pernah saya alhamdulillah gitu. Jadi kalau misalkan nanti kalian belajar apapun belajarnya itu, kalau misalkan kita dengan niat yang baik, tidak menutup kemungkinan kalian juga berprestasi. Kemudian di sini pengalaman mengajar itu dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Itu kalau di kesiswaan pernah, kemudian dari Kaprok juga pernah, ketua program RPL sebelumnya, kemudian ketua program teknik elektronika ini baru mau ke 3 tahun, jadi udah 3 angkatan gitu ya. Jadi termasuk sejurusan yang istilahnya apa ya, jurusan terakhir gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalaupun misalkan nanti nambah lagi itu mudah-mudahan bagus gitu ke depannya. Ini pengalaman mengajar saya di SMK Negeri 4 Bandung pernah, kemudian di Bandung Timur, kemudian di Pusdikhub di Semut Kri dan Nusantara. Di SMK 4 Padalarang itu dari 2005 sampai dengan sekarang. Pernah jadi asesor kompetensi TKJ RPL, mungkin nanti tahun depan doakan mudah-mudahan bisa jadi asesor BNSP kompetensi teknik elektronika industri. Sebenarnya juga pernah bergabung di sebuah perusahaan, salah satunya CPCDI. Kemudian yang terakhir itu kemarin itu di PT Layung, masih dengan sekarang. Yang terbaru di CP Anugrah Adiputra Mandiri ya. Di sertifikat yang saya pernah punya, mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi buat kalian. Jadi apapun nanti kalian ke depan itu, kalau misalkan kita punya misi dari sekarang niatnya baik, itu insya Allah nanti doa-doa yang kalian lakukan atau yang kalian panjatkan mulai dari sekarang itu insya Allah nanti dikabulkan di kemudian hari. Oke, lanjut. Ini visi misi di jurusan TEI. Itu salah satunya, kalau visi itu menjadi program studi yang unggul di bidang, terutama bidang teknologi elektronika industri ya. Jadi teknik elektro yang berkiprah secara nasional, menghasilkan lulusan terampil, kompeten, profesional, dan dapat berdaya saing guna berkontribusi dalam mensukseskan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, terutama di era 4.0 ya, kalau bahasa sekarang seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan bisa menjadi SDM yang unggul juga dan bisa memajukan kancah Indonesia ke depannya. Jadi Bapak punya visinya nasional, mudah-mudahan nanti setelah nasional bisa jadi internasional ya. Adapun misinya, lanjut. Pertama, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas ya, terutama di bidang industri manufaktur dan IoT,
kalau sekarang bahasanya Internet of Things ya, yang sekarang lagi marak dipakai. Jadi hampir semua peralatan yang kita pakai itu sudah menggunakan berbasisnya internet. Jadi kalau kalian nanti misalkan pasang motor listrik, motor DC, motor AC, itu malahan untuk misalkan untuk conveyor itu udah bisa didetek atau bisa disetting dari jarak jauh menggunakan internet gitu. Jadi kita misalkan mau ngecek dari rumah untuk ngecek misalkan suhunya di kantor itu misalkan terlalu panas, kita bisa diatur dari jarak jauh. Atau keamanan itu bisa juga ya, banyak sekarang ya. Visi kedua yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang berorientasi pada kebutuhan industri ya. Jadi nanti di sini karena di sekolah kita semua kegiatan yang berhubungan dengan perawatan, pemeliharaan atau pemasangan ya, pemasangan instalasi listrik, pemasangan panel, ini alhamdulillah anak-anak kita sudah bisa. Jadi istilahnya kakak-kakak kalian itu udah bisa, udah lumayan bisa memasangnya, bisa mengukurnya. Jadi itu berorientasi pada kebutuhan industri. Jadi nanti jangan malu. Jadi harus optimis, harus pede. Jadi kalau nanti Pak, saya ketika kerja praktek atau ketika prakteknya menggunakan helm dengan standar industri, menggunakan rompi atau menggunakan sepatu anti listrik lah istilahnya atau tidak tersengat, itu mau tidak mau harus dipakai gitu. Dan itu syarat utama di K3. Jadi istilahnya nanti mungkin kalian bisa. Jadi kalau misalkan nanti kalian sudah bergabung, sudah belajar di sini, jangan malu. Jadi kalian sudah memilih jurusan ET, mau tidak mau kalian harus terjun dengan sesungguhnya. Yang ketiga, mengimplementasikan ilmu teknik elektronika industri melalui kegiatan pengabdian atau berkelanjutan. Jadi istilahnya nanti setelah materi atau istilahnya praktek yang di sekolah dilakukan, itu bisa dipraktekkan di lingkungan atau di lingkungan industri atau di lingkungan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak, terutama dengan pihak industri. Jadi rencana ke depan itu mudah-mudahan ini juga lancar gitu. Kita punya perusahaan elektronika, nanti kita akan boyong ke sini, mudah-mudahan nanti bisa berkontribusi. Setidaknya produk-produk di elektronika industri itu bisa dijual, bisa dipasarkan, malah mungkin bisa jadi nilai tambah nanti buat sekolah juga dan buat jurusan. Lanjut, isi selanjutnya. Mau langsung ya mata pelajaran. Nanti ketika kalian belajar di T, ini ada beberapa mata pelajaran yang mungkin nanti kalian akan pelajari ya. Salah satu yang berhubungan dengan elektro. Tapi elektro di sini mungkin banyak ya istilahnya yang beranggapan, Pak, elektro itu nanti belajar apa saja sih, Pak? Ya. Salah satunya pertama, kalau simulasi digital itu atau SIMDIK itu hampir semua jurusan dipelajari ya. Yang kedua, kerja bengkel dan gambar teknik. Jadi nanti di kerja bengkel itu kalian akan diajarkan bagaimana cara mengelola di lab atau bengkel gitu. Dari mulai penggunaan alat, mengenal alatnya, dari mulai alat ukur, alat perkakas, alat bengkel mungkin, terus kemudian nanti mesin bubut atau misalkan nanti mesin bor ya, atau mesin apapun yang nanti berhubungan dengan kegiatan yang nanti selama kalian belajar, terutama di teknik elektronika industri. Terus gambar teknik. Kenapa gambar teknik harus belajar? Karena setiap ketika misalkan nanti kita akan memasang panel atau memasang apapun yang berhubungan dengan mesin, nanti akan ada dilampirkan gambar ya. Nanti gambar tersebut akan istilahnya ya, menjelaskan bahwa nanti pemasangan mana kutub positif, mana negatifnya, mana untuk AC dan DC-nya, nanti akan dijelaskan dari gambar. Jadi gambar itu sangat penting sekali ya. Nanti kita akan belajar di kelas 1 itu kerja bengkel, gambar teknik, kemudian dasar listrik elektronika, kemudian yang ketiga teknik pemrograman mikroprosesor. Itu 3 itu.
Untuk yang selanjutnya nanti di kelas 2 kalian akan belajar mikroprosesor dan mikrocontroller, atau disitunya disebutnya MM ya. Disebutnya mikrocontroller lanjutan ya. Nanti kemudian belajar juga tentang penerapan rangkaian elektronikanya. Jadi nanti kalau kalian membuat rangkaian elektronika itu mau dibikin apa gitu. Apakah untuk membuat tadi alarm, apakah untuk membuat penerangan, atau misalkan pas saya mau bikin solar cell, itu bisa ya. Kemudian di sistem pengendali elektronik juga sama. Jadi nanti berbasis ada yang pertama kita belajar tentang pneumatik. Tadi mikronya sudah ya, kemudian pneumatik, kemudian nanti belajar juga tentang hidrolik ya. Apa bedanya hidrolik pneumatik nanti kita akan diajari di kelas lah ya. Oke, lanjut. Tadi pelajaran terakhir itu kalau salah pemeliharaan, pengelolaan, dan terakhir tuh PKK ya, produk kreatif. Dan nah ini praktek-praktek yang dilakukan selama yang kemarin kita belajar ya. Salah satunya pertama menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Tadi kan Bapak dari awal sudah menjelaskan. Jadi setiap praktek di T, bahasanya istilahnya T ya, Teknik Elektronik Indonesia. Tapi ada juga di sekolah lain itu istilahnya ELIN, Elektronika Industri, juga sama, tidak jauh berbeda. Jadi setiap pelaksanaan praktek itu dibiasakan pertama nanti baris dulu, kemudian berdoa ya, karena apapun yang akan kita lakukan itu pertama untuk keselamatan itu harus berdoa, mudah-mudahan diberikan kelancaran ya dalam melaksanakan nanti praktek ya. Kemudian nanti kalian belajar di kelas 1 itu belajar solder ya, atau bahasanya soldering ya, di komponen PCB, kemudian mencabut komponen di PCB atau bahasanya desoldering. Jadi istilahnya memasang komponen di PCB atau mencabut komponennya di PCB ya. Nanti kita bakal belajar. Kemudian nanti akan mendemonstrasikan diagram rangkaian reverse powers, atau istilahnya nanti bisa di PCB atau bisa nanti di panel yang lain, itu bisa nanti ya. Kemudian menggunakan alat-alat ukur listriknya, terutama ada istilah kita belajar itu harus ada diukur. Kalau kita ukurnya salah, apalagi daya atau powernya itu DC dengan AC itu berbeda. Jangan sampai nanti komponen yang kita pakai mau dipasang, dites, yang mungkinnya salah. Yang akhirnya yang harusnya jalan jadi meledak. Tapi jangan khawatir ya. Kalau kita sudah tahu bagaimana cara mengukurnya, kemudian sumbernya apakah DC atau AC, itu insya Allah terpakai. Dan ini sering nanti dipakai di perusahaan ya. Kemudian melakukan pemrograman mikroprosesor. Biasanya nanti yang paling sering kita pakai itu biasanya pakai Orbition ya, atau pakai AVR ya, tergantung nanti yang akan dipakai di lapangan gitu ya. Kemudian kalau yang kontrol untuk menyalakan LED itu 7 segment, itu pakai yang port yang sudah jadi biasanya. Atau untuk kita belajar untuk yang manualnya, kita bisa menggunakan apa ya, itu situnya lanjutnya. Oke, lanjut. Kemudian menggunakan bahasa pemrograman mikrokontroler pasti ya. Penggunaan mikrokontroler itu wajib ya. Jadi nanti kita akan belajar, kalau di RPL dulu ada pembelajaran pemrograman dasar. Kalau di T itu pemrograman dasarnya di sini. Ya, ini harus kuat karena dasar dari elektro itu ya ini, mikrocontroller ya. Kemudian menguji prinsip kerja dari rangkaian power supply. Misalkan nanti power supply ini keluarannya apakah dayanya DC-nya berapa, misalkan ada yang 5 volt, ada yang 12 volt, tergantung nanti hasil yang diinginkan ya. Terus kemudian membuat rangkaian kontrol ya. Kontrol dengan komponen elektronika mekanikal yang bisa pakai relay atau pakai kontaktor, atau bisa menggunakan pemrograman juga ya. Kita biasanya pakai diagram leader atau istilahnya membuat rangkaian PLC. Jadi PLC ini di situ ada komponen mikro juga di dalamnya, dan nanti untuk pemrogramannya menggunakan tadi mikrocontroller. Jadi tidak jauh beda gitu. Cuman bedanya nanti ada yang berbasis
kontrol, ada yang berbasis mekanik ya. Jadi kalau mekanik nanti menggunakan misalkan ada sensor gerak, atau misalkan ada magnet atau ada logam yang lewat. Nah, itu seperti itu ya rangkaian kontrolnya. Kemudian membuat rangkaian kontrol dengan komponen elektropneumatik ya. Pneumatik ini biasanya nanti di bengkel ada yang disebut dengan kompresor. Tapi jangan istilahnya Pak kompresor nanti bisa buat tambal ban ya kayak sekarang ya, tambal ban online ya. Jadi kalau itu digunakan untuk penggerak udara. Jadi pneumatik itu digerakkannya dengan udara, dengan menggunakan kompresor dengan tekanan tertentu. Jadi nanti tekanannya pun nanti akan diatur. Kira-kira kecepatannya mau seberapa kecepatan, atau misalkan 5 detik, ada yang 10 detik, tergantung nanti apakah nanti memindahkan barangnya ke kiri atau ke kanan, seperti apa tergantung nanti di perencanaan. Kemudian rangkaian kontrol komponen hidrolik. Kalau hidrolik itu bahan ininya oli atau istilahnya soil atau istilahnya apa ya. Jadi kalau bahasa kalian pernah lihat kalau di bengkel yang misalkan pencucian mobil ya, yang mungkin kalau kalian angkat mobil itu kira-kira berapa kilo tuh atau berapa ton ya, pasti berat kan. Nah itu biasanya menggunakan hidrolik, atau menggunakan ketika ganti ban juga kan ada yang hidrolik ya, itu sama juga. Jadi itu biasanya menggunakan bahan oil atau istilahnya oli ya. Kemudian rangkaian yang menjalankan mesin elektropneumatik. Jadi nanti elektropneumatik itu gabungan yang tadi elektronikanya dengan pneumatiknya. Jadi kalau pneumatik bahasa istilahnya nanti ada di situ ada bahan-bahan tertentu yang nanti kita akan ajarin. Kemudian ada yang menggunakan limit switch. Limit switch itu istilahnya ketika nanti silinder mengena limit switch, maka si sensor itu akan bekerja. Apakah misalkan membuang angin atau menambahkan angin, tergantung nanti di rangkaian. Oke, lanjut. Nah, ini lulusan yang mungkin kita belum luluskan. Jadi sekarang baru kelas 3, tapi insya Allah biasanya lulusan elektro itu di zaman sekarang memang lagi dibutuhkan ya. Apalagi kalau kalian di lapangan. Next. Di situ mungkin kalian pernah melihat anak jurusan elektro itu biasanya di PLN, kalau BUMN ada yang masang instalasi, panel gardu listrik, atau pemasangan mesin lainnya ya. Terutama perusahaan alat ukur juga bisa, itu ada teman bapak juga yang kerja di alat ukur ya. Nanti kalau kalian jago di alat ukurnya, kenapa tidak gitu, kalian belajar atau kerjanya di sana. Kemudian sekarang yang mesin tol atau mesin parkir ya, itu pasti nanti butuh orang-orang yang SDM-nya berbasis elektro. Jadi memang sekarang SDM yang jaga tol berkurang, tapi otomatis mau tidak mau untuk memelihara alat tol tersebut pasti butuh SDM ya. Jadi jangan khawatir. Kemudian di situ di alat berat, tadi kan ada hidrolik ya. Hidrolik itu kan ada hubungan dengan beko, mesin apalah pokoknya yang berat-berat itu, ada yang mesin pres gitu, mesin untuk itu biasanya menggunakan orang-orang apalagi di pertambangan batu bara gitu kan. Itu juga mobil-mobilnya kan pasti berurusan dengan elektro juga gitu ya. Itu pasti butuh orang-orang yang ngerti bagaimana men-setting, mengganti olinya, atau misalkan nanti pemeliharaannya seperti apa, itu pasti butuh. Apalagi di perusahaan obat itu juga banyak, dari mulai misalkan memilah, memberikan obat memilah atau istilahnya memberikan resepnya, terus aturan kimianya seperti apa, itu sekarang udah berbasis elektro semua gitu. Kemudian iot apalagi ya, zaman sekarang itu kan udah semua berbasis Internet of Things gitu ya. Kemudian menjadi salah satu prioritas dalam bagian elektronika industri, point of zero gitu ya. Dengan hal tersebut yang mudah-mudahan nanti bisa dilihat ini ada film tayangannya, sebentar coba ditayangkan. Coba kita saksikan ya. Setel aja. Ini baru tahun kemarin nih. Satu yang menjadi andalan dari programnya
Oke, gimana setelah menonton? Mudah-mudahan nanti ada masukan ya. Jadi harus tetap semangat, harus tetap optimis ya. Apapun misalkan kemarin Pak pilihan satunya bukan ke sini, jangan berpikir yang lain-lain. Pokoknya sekarang sudah masuk, kalian sudah bersyukur karena banyak orang di luar itu yang lain gitu ya, yang pengen ke sekolah kita. Jadi kalau kalian itu orang-orang yang mungkin yang beruntung, yang harus banyak bersyukur ketika ketemu atau bertemu dengan sekolah, apalagi yang sekolah ini ada sekolah idaman gitu ya, sekolah favorit, sekolah yang di KBB itu ya bisa dihitung lah kira-kira sekolah yang lulusannya bisa diandalkan sekolah mana gitu ya. Itu kalian bisa nanti ditanyakan dengan yang lulusan lain juga, sok silakan bisa. Oke, lanjut di sini untuk nama terakhir mungkin ya, ini kegiatan dokumentasi selama praktikum ya. Mungkin ada beberapa yang dulu Pak labnya seperti ini, alhamdulillah gitu, dengan berkembangnya kemajuan alhamdulillah gitu. Jadi lambat laun tapi pasti mudah-mudahan peralatan ke depan itu makin banyak, makin bertambah, dan makin bersemangat gitu ya. Bapak juga kalau kalian Pak saya pengen terus praktek, wah alhamdulillah berarti ada punya kemauan ya. Jangan sampai Pak capek mau prakteknya, waduh kalau capek jangan diteruskan ya, tinggal ngomong ya. Nah ini ada salah satu kegiatan dari modal menyolder ya. Jadi kegiatan nyolder itu kegiatan yang wajib ya, jurusan elektro mah kudu bisa ya, harus bisa ya. Nah, ini ngebor PCB. PCB itu ada nanti melarutkan, nantilah diajar ya kalau sudah masuk ya. Ini pengukuran, nah ini pneumatik ya. Jadi nanti ini penggeraknya, kompresornya nggak ada ya, apa-apalah nanti ya, kompresornya yang biasa. Nah, ini pelajaran robotik ya di PSRD. Ini biasanya nanti untuk line follower. Ini untuk yang dasarnya nanti untuk membaca warna hitam dengan warna putih. Jadi nanti sensor itu akan mendeteksi warna hitam. Ini kemarin bikinnya cuman putaran aja, sebenarnya banyak kalau kita banyak luas kita pakai ini lebih rame lagi ya. Oke, lanjut. Nah, ini kemarin ya Bapak alhamdulillah dipercaya oleh PT Layung untuk menguji. Ini kalau nggak salah di SMK Negeri 9 Garut. Jadi Bapak kemarin ini di sana itu alhamdulillah seperti itu. Jadi jangan melihat yang diujinya ya. Ya, tapi alhamdulillah itu orang terbaik kemarin katanya gitu ya. Mudah-mudahan sih memang yang terbaik dan alhamdulillah gitu. Jadi sukses. Nah, ini kegiatan praktek. Jadi kalau kegiatan praktek nanti setelannya seperti ini. Jadi kalian jangan malu ya. Pak itu harus begitu, harus ya. Itu juga kenapa Pak harus pakai helm ya. Kebayang nanti kalau ada yang jatuh palu dari atas karena kepala kamu ya alhamdulillah gitu ya. Ya amit-amit ya. Kalau bisa sih keselamatan itu paling penting. Jadi kalau kalian merasa Pak saya sakit, saya pusing, saya pengen istirahat ya bilang, jangan maksain ya. Tapi kalau kalian safety, Pak siapa? Tuh teterekelan. Jadi kemarin alhamdulillah kita punya proyek istilahnya di sini ada untuk memasang kipas dan memasang instalasi ya di musola, di masjid ya, di masjid yang kita miliki ini alhamdulillah. Ini yang masang anak-anak semua alhamdulillah. Jadi kalau kita memang belajar dan niatnya baik insya Allah ya, nanti di lapangan kalau sudah terbiasa ya Bapak kan cuma ngasihlah memberikan jalan. Nanti yang kalian belajar itu lebih mengenanya ketika di lapangan. Kalau udah di lapangan udah enak ya. Silakan lanjut. Ini untuk ngukur. Nanti misalkan ukurnya berapa, nanti si panel itu dipasangnya berapa meter dari ketinggian. Itu ada aturannya. Nah, ini alhamdulillah
ruang praktek kita yang baru ya. Mudah-mudahan memberikan semangat, motivasi untuk belajar nanti kalian di sekolah gitu ya. Mudah-mudahan dengan bertambahnya nanti peralatan yang baru-baru juga nanti akan menambahkan nilai prestasi kalian, karena Bapak butuh orang-orang yang hebat, orang-orang yang mau memberikan kontribusi buat sekolah. Jadi tidak ada hitungan bahasa istilahnya, tidak ada waktu Pak saya capek, tidak. Karena di sini kemarin juga bahasa istilahnya apa ya, anak-anak alhamdulillah ketika kamu siap masang di ruang guru, siapa? Nggak ada istilah Pak saya nggak bisa, nggak ada, alhamdulillah gitu. Jadi anak-anak udah tahu nanti jawabnya seperti apa. Pak bikin ini Pak, nanti pasang ini di mana Pak, tinggal Papa memilah dari gambar nih, nanti gambar begini kalian pasang berapa titik, titiknya A di sini, B di sini, C, nanti kalian tinggal laksanakan. Bapak tinggal cek hasilnya, kalau sudah sesuai kita anggap sesuai, kalau tidak nanti kita tinggal di evaluasi, diperbaiki kira-kira di mana yang kurangnya ya. Yang itu lanjut ya, ini produk-produk mungkin ya, tadi ini anak-anak yang bikin ya. Lanjut ini yang kemarin ya, ini juga sama, insya Allah nanti kita akan bikin lagi. Ini juga sama yang kita punya untuk praktek ya. Nah ini yang PLC ya, ini juga nanti di situ akan belajar bagaimana mengukur apa istilahnya apa, kalau kita pernah lihat light traffic yang istilahnya di lampu merah, nah ini sini juga ada. Jadi nanti ada lampu hijau yang jalan, lampu kuning hati-hati, lampu merah berhenti ya, jangan sampai diterobos ya. Jadi di sini nanti prakteknya banyak, bisa mengukur misalkan suhunya berapa, atau misalkan mengukur level air. Kalau airnya bablas nanti di situ ada alarm di warna merah itu. Kemudian di sana ada warna yang lain gitu. Apalagi di situ ada relay. Relay itu misalkan untuk menggerakkan lampu AC gitu misalkan, atau menggerakkan motor AC misalkan untuk menggiling apa beras gitu ya, berapa jam digilingnya, kemudian bisa misalkan nanti kalau sudah beres, udah penuh, ngasih impuls, ngasih feedback ke alarm bahwa misalkan sudah tertampung penuh, maka mati otomatis ya. Kita lanjut, mungkin itu saja ya. Jadi kuncinya tetap tersenyum. Alhamdulillah, jadi punya anak, ini anak yang ketiga, yang ke satu udah gede SMA, yang kedua ada SD kelas 5 sekarang ya, yang terakhir baru 3 tahun kemarin ya. Mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan atau seputar tentang untuk pengenalan, mungkin ada guru ya, ini tadi lupa tidak diselayangkan, tapi intinya kita masih punya guru 3 orang termasuk Bapak. Yang pertama Bapak namanya Pak Dadan Juwansah, bisa lupa nanti ya. Yang kedua Pak Kuswanda SPD. Nanti kalau misalkan biasanya kalau sudah gabung di Facebook pasti gurunya ada gitu di situ. Apalagi nanti kalau salah di gugus ya, gugus berapa Pak Kuswanda nanti itu ada di situ. Kemudian Bu Yolita. Jadi kita baru 3 gurunya, tapi siswanya sudah 6 kelas. Ya mudah-mudahan nanti ada guru baru atau guru yang misalkan menghandle, karena mau tidak mau pasti harus ada. Kalau kita kelasnya 6, kebayang ngajarnya seperti apa ya. Tapi jangan kecil hati, intinya selamat bergabung, selamat berkontribusi di sekolah ini. Kalau bisa selamat berprestasi ya. Jadi Bapak pengen nanti tahun depan ada calon-calon siswa yang mau ikut LKS. LKS itu ada istilahnya ajang lomba kompetensi siswa. Itu biasanya tingkat kabupaten dulu, nanti setelah kabupaten nanti naik ke tingkat provinsi. Kalau tembus di provinsi itu akan naik ke tingkat nasional. Ya minimalnya dapat provinsi aja dulu, alhamdulillah gitu ya. Tapi ya lebih baik lagi kalau misalkan sampai tingkat nasional. Ya itu aja mungkin pesan dari Bapak selama MPLS ini. Tetap semangat ya, kerjakan nanti apa yang harus dikerjakan, jangan sungkan untuk bertanya ya, apalagi dengan Bapak. Di situ ada nomor teleponnya, bisa ditampilkan yang tampilan awal. Bisa nanti ada yang bisa dikomunikasikan, bisa lewat handphone. Kalau Bapak sih orangnya terbuka, jadi tidak ada istilah Pak nanti
jam berapa, selama pulsanya masih ada ya. Kalau nggak ada pulsanya, tambahin pulsanya biar bisa dijawab. Enggak lah, itu mau humor aja. Insya Allah lah semaksimal mungkin. Bisa ada nggak nomor teleponnya? Digedein, ada tadi ketutup 083, bukan 083 bisa ditulis 821 43 44 55 ya. Ini nomor, wah udah tahun berapa nih. Mudah-mudahan tetap tidak berubah ya. Itu aja. Mungkin tetap tersenyum, tetap bahagia. Kalau Bapak sih punya moto di jurusan itu namanya Smart and Innovation. Ini seperti di baju Bapak nih di belakang. Ya. Ini mudah-mudahan smart itu cerdas, inovasi tetap terus berinovasi mengikuti zaman. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kalau ada salah kata yang kurang berkenan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.